Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan terbaik ya, dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Seperti apa materinya? Yuk kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi ini, yaitu mengidentifikasi hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan tepat. Adapun indikator yang harus teman-teman capai dalam materi ini adalah mendeskripsikan hakikat pembelajaran IPA, mengkaji latar belakang dan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar, dan mengidentifikasi pembelajaran IPA yang mengacu pada hakikat IPA. Nah, mengapa pemerintah memasukkan IPA ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Ada yang punya pendapat mungkin? Oke. Ini ya, salah satunya adalah IPA merupakan dasar berkembangnya teknologi. Seperti kita ketahui ya, bahwa konsep-konsep IPA itu terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntut seseorang ya, dan menuntun seseorang ke arah untuk mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh melalui metode-metode ilmiah dalam satu atau beberapa percobaan yang nantinya akan digunakan manusia untuk memudahkan kehidupannya. Nah, dalam memudahkan kehidupannya kita memerlukan alat. Nah, maka di sana nanti akan muncul teknologi, gitu ya. Misalkan bagaimana manusia bisa menemukan pakaian ya. Mungkin ketika zaman dahulu manusia hidup kan mereka beradaptasi dengan alam gitu ya. Mereka merasakan dingin, maka mereka berusaha bagaimana caranya agar rasa dingin ini hilang gitu ya. Nah, kemudian mereka memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Misalkan dengan menutup pakaian menggunakan kulit kayu gitu ya, atau dedaunan. Namun karena keingintahuan ya, dan kemudian ada perkembangan penemuan, maka ditemukan mesin-mesin tekstil gitu ya, yang mampu mengubah serat sintetis menjadi sebuah kain yang kemudian bisa menjadi baju yang bisa kita gunakan seperti saat ini gitu ya. Jadi semuanya itu membutuhkan proses. Oke, kemudian nah, IPA ini juga diyakini mampu membekali keterampilan-keterampilan sebagai bekal hidup manusia pada zamannya nanti gitu ya. Jadi melalui belajar IPA itu dapat mengajarkan metode ilmiah ya, yang membekali keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah-masalah serta memahami fenomena secara saintifik, sehingga menguatkan critical thinking dan problem solving bagi peserta didik gitu. Nah, ini kan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak-anak zaman now gitu ya. Jadi IPA sebenarnya mampu ini untuk membekali itu, tapi bagaimana saat ini banyak sekali anak-anak yang tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, sebenarnya apa yang salah? Coba nanti kita diskusikan bersama. Kemudian yang ketiga, IPA membekali karakter positif setiap individu yang mandiri dan tangguh menghadapi masalah. Nah, jadi melalui belajar IPA ini mampu membentuk sikap spiritual yang baik ya, karena dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta gitu, serta dapat menumbuhkan rasa syukur kita atas ciptaannya gitu ya. Karena segala yang Allah ciptakan gitu ya, itu dapat menjadi bahan kajian gitu ya dalam mendalami fenomena-fenomena alam. Selain itu
juga mampu membentuk sikap sosial melalui kolaborasi dengan sesama maupun dalam hidup berdampingan dengan alam. Tuh. Kemudian IPA mampu meluruskan hal-hal yang dianggap mitosnya dan kepercayaan yang meyakini sesuatu secara tidak ilmiah. Oke, jadi contohnya ya, kalau misalkan dulu orang mempercaya ya bahwa gerhana itu adalah peristiwa bulan, atau ya bulan dimakan oleh dewa ya, atau dimakan oleh raksasa seperti itu. Nah, itu kan pernyataan yang atau sesuatu yang tidak benar gitu ya. Jadi sebenarnya peristiwa gerhana itu adalah peristiwa alam ya, yang terjadi karena posisi bulan, bumi dan matahari itu berada dalam satu garis lurus gitu ya. Jadi cahayanya terhalang gitu ya untuk sampai ke bumi. Kemudian IPA mampu mengungkapkan dasar-dasar yang logis ketika seseorang menekuni suatu mata pencaharian, memproduksi atau menyikapi alam. Nah, contohnya misalkan mata pencaharian yang bergantung pada alam, nelayan ya misalkan. Nah, mereka kan pergi ke laut itu pada pagi atau siang hari atau malam hari. Nah, mereka pergi melaut itu ketika malam hari ya, saat terjadi angin darat. Jadi angin darat itu adalah angin yang berembus dari darat ke laut yang nanti akan membantu nelayan dalam berlayar ya. Jadi mengarahkan kapalnya untuk menuju ke laut, dan sebaliknya mereka akan kembali menjelang pagi hari gitu ya. Kemudian IPA juga mampu membuka wawasan kita untuk melogika larangan-larangan, anjuran-anjuran, serta mengetahui alasan terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, contohnya apa ya ini ya? Kalau larangan-larangan misalkan ketika makan kan kita tidak boleh makan sambil bicara ya. Jadi ada dalam adab makan itu kan, kalau makan harus diam ya. Nah, apa sih sebenarnya sains yang ada di dalamnya begitu? Jadi kalau misalkan kita makan ya, itu kan makanan melalui mulut masuk ke kerongkongan gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita bicara itu suara yang masuk itu kan ada pernafasan yang terjadi, proses pernafasan terjadi itu kan udaranya masuk melalui tenggorokan. Nah, di antara tenggorokan dan kerongkongan itu ada selaput ya. Nah, di selaput itu kan kalau misalkan ngomong sambil makan sambil ngomong itu kan selaputnya bingung nih ya, selaput epiglotis ya. Itu dia bingung akan menutup yang mana gitu. Jadi harusnya dia akan menutup tenggorokan ya, saluran tenggorokan, tapi karena dua-duanya buka, maka yang tertutup bisa jadi kerongkongannya. Jadi makanan itu mengarah ke saluran yang tidak seharusnya, maka kita bisa tersedak ya. Nah, tersedak ini peristiwa yang mungkin sering ya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan yang parah itu bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia ya karena tersedak. Nah, itu untuk larangan. Kemudian untuk anjuran, nah misalkan ketika kita tidur ya, kalau kita tidur kan adab tidur ya, salah satu adab tidur adalah menghadapkan badan kita atau miring ke kanan ya. Nah, ini kenapa sebenarnya dalam sains ya, kalau kita diminta menghadap ke kanan, ternyata ada fakta-fakta yang menakjubkan gitu ya. Jadi sebelum sains itu datang, Allah sudah memerintahkan kepada kita. Nah, apa saja manfaatnya gitu ya menurut sains? Jadi tidur dalam posisi ke kanan itu dapat mengistirahatkan otak kiri kita gitu. Kemudian bisa mengurangi beban jantung ya, karena dengan posisi miring ke kanan saat tidur
dapat membuat darah terdistribusi secara merata dan terkonsentrasi ke tubuh bagian kanan, sehingga membuat aliran darah yang masuk dan keluar jantung lebih melambat, sehingga denyut jantung lebih lambat dan tekanan darah akan menurun. Selain itu juga mengistirahatkan lambung ya. Nah, dan banyak manfaat yang lain. Nanti silahkan teman-teman gali lagi ya, gali lebih dalam. Oke, nanti teman-teman bisa mengembangkan lagi ya. Itu kan tadi hanya beberapa contoh ya dari pernyataan ini. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri contoh yang lainnya. Nah, harapannya dengan memasukkan ya kurikulum IPA ke dalam pendidikan di Indonesia ini kan pengaruhnya luar biasa ya ketika IPA ini benar-benar dijalankan sesuai dengan perannya gitu ya. Nah, tapi kok sudah belajar IPA tapi kok tetap ada peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini ya, misalkan buang sampah sembarangan gitu ya, kemudian mereka merusak alam ya, penambangan liar, kemudian mereka melakukan penebangan pohon ya, kemudian masih ada yang depresi. Nah, padahal tadi ada karakter positif yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA. Kemudian kadang ada juga ditemukan peristiwa pembunuhan ya pada anak sekolah dasar yang melakukan gitu ya. Kemudian ada proses perkelahian, ini kenapa gitu. Jadi apakah pendidikan IPA ini sudah dilaksanakan dengan benar atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, itu ya. Mari nanti kita diskusikan bersama. Oke. Nah, ini. Apakah benar bahwa anak itu bersifat unik? Kemudian pertanyaan berikutnya, nah apakah benar anak itu terlahir seperti kertas kosong? Oke, coba silahkan disimpan dulu jawabannya ya. Oke, nanti kita diskusikan. Nah, ini kan teman-teman sebagai calon pendidik ya, calon guru terutama di sekolah dasar. Nah, bagaimana nanti perlakuan teman-teman kepada peserta didiknya seperti itu. Nah, kalau di sini ada beberapa analogi gitu ya. Nah, apakah teman-teman akan memperlakukan peserta didiknya seperti ayam ini ya, anak ayam ini? Ya, yang kalau misalkan ya sarapan ya waktunya sama semua, waktunya semua dikasih vitamin semua gitu ya. Kemudian pokoknya perlakuannya sama ya, jatahnya dia harus dapat suntikan maka semuanya juga seperti itu. Atau akan memperlakukan peserta didik seperti ini ya, jadi tukang kayu atau carpenter ya. Jadi mereka mengubah bentuk ya, yang mulanya dari kayu diubah sesuai dengan pesanan atau mungkin keinginan si pengrajin ya. Misalkan dari kayu, saya pengen membuatnya menjadi kursi, maka akan saya buat jadi kursi. Saya ingin membuatnya menjadi frame ya, frame foto, maka akan saya buat jadi frame. Saya akan membuat jadi meja, maka akan saya buat jadi meja. Seperti itukah? Atau menjadi seperti perawat taman ya. Nah, jadi dia kalau orang yang merawat taman itu bagaimana memperlakukannya? Apakah sama ya, semuanya disiram-siram semua dengan jumlah air yang sama gitu, atau seperti apa? Nah, apakah merawat bunga mawar itu sama dengan merawat bunga anggrek gitu kan? Kalau tentunya si perawat taman ini kan memperlakukannya bagaimana? Beda ya. Nah, oke. Jadi pilihan teman-teman jatuh kemana? Oke ya, mari nanti kita diskusikan.
Nah, jadi setelah teman-teman memilih ya, jadi kalau misalkan tadi ada 3 analogi ya, seperti teman-teman merawat anak ayam, kemudian seperti teman-teman menjadi seorang pengrajin kayu, atau sebagai perawat taman ya. Itu nanti kaitannya dengan peran teman-teman sebagai guru ya ketika ada di sekolah. Oke, berikutnya nih, bagaimana sih sebaiknya pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar agar maksud dan tujuan. Nah, apa sih sebenarnya tujuannya juga ya pembelajaran IPA di sekolah dasar? Coba kita diskusikan. Nah, sebenarnya pembelajaran sendiri itu apa sih ya? Jadi dalam sistem pendidikan nasional ya, pembelajaran itu merupakan ya betul sekali ya interaksi antara pendidik ya dengan peserta didik ini ya dalam lingkungan belajar ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Itu namanya pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar? Nah, sebenarnya dalam pembelajaran IPA itu memiliki tujuan seperti ini. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Nah, jadi kan jelas sekali ya dengan kita belajar IPA, maka kita akan mempelajari semua ciptaannya gitu ya. Jadi kita akan merasa bersyukur bahwa Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu memang benar-benar Allah yang Maha Besar gitu ya. Jadi segala yang diciptakan ada di sekitar kita untuk dapat kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi belajar IPA itu tidak hanya belajar materi saja, baca buku, dihafalkan, sudah selesai. Kita dapat konsep atau teori yang baru ya. Nah, tapi juga apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita, dan kemudian bisa kita gunakan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman belajarnya sudah sampai ke sana atau belum nih? Atau ketika teman-teman dulu ya menjadi siswa atau peserta didik, apakah tujuan ini sudah tercapai? Nah, seperti itu. Silahkan coba merefleksi diri sendiri ya, sambil nanti teman-teman bisa kalau ada bagian yang sudah, yang baik apa, kemudian yang belum di mana, maka itu nanti menjadi tanggung jawab teman-teman ya sebagai calon guru untuk dapat diperbaiki ya ketika teman-teman menjadi guru. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya, bahwa teknologi itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan alam ya. Kemudian IPA ini ada di sekitar kita ya, jadi ada di lingkungan kita. Nah, kemudian IPA ini digunakan oleh manusia ya, masyarakat, untuk dapat mempermudah kehidupannya ya melalui penciptaan teknologi. Tentunya pemanfaatan teknologi ini juga harus ramah lingkungan gitu ya. Jadi tujuan utama sebenarnya mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif. Tapi ketika teman-teman ya mungkin bisa refleksi dari SD, SMP, SMA ya, itu apakah tujuan belajar IPA ini sudah terpenuhi nih, terutama untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Oke, berikutnya yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, jadi IPA ini harus dapat tujuannya mengembangkan keterampilan proses. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas ya. Jadi ada keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Nah, jadi pembelajaran IPA ya tidak hanya di kelas baca buku ya, itu nanti jadi
textbook, tapi harus ada keterampilan-keterampilan yang ditanamkan kepada peserta didiknya ya, untuk menyelidiki alam sekitar, terutama yang ada di sekitar mereka, untuk dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, tujuannya jelas sekali ya, berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan. Tapi kalau kita lihat di sekitar kita atau mungkin di sekitar teman-teman tinggal, masih banyak masalah-masalah terkait dalam pelestarian lingkungan ya. Tadi contoh yang di awal tadi adalah pembuang sampah sembarangan, kemudian bagaimana penebangan liar terjadi, kemudian ada penambangan liar ya. Nah, itu yang benar-benar dapat merusak alam. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah juga sudah memulai ya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan gitu ya? Ya, setidaknya dengan meminimalisasi sampah ya dari diri sendiri. Nah, itu karena kontribusinya sangat luar biasa ya terhadap kerusakan alam. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Oke ya, jadi dengan belajar IPA kan kita tahu ya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan ini ya. Jadi kita harus dapat menjaganya karena peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi harus bisa menjaga alam dan harus bisa hidup berdampingan dengan alam gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS atau ke pendidikan yang lebih tinggi, itu ya, itu tujuannya. Nah, kalau memang ini tadi ya dirasa teman-teman loh kok tujuannya kayaknya belum dirasakan gitu ya, teman-teman sebagai siswa belum merasakan. Nah, maka teman-teman bisa membuat nih apa sih rencana-rencana yang kira-kira nanti dalam melaksanakan pembelajaran IPA ini tujuan dari pembelajaran IPA ini bisa tercapai. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, maka dalam proses pembelajaran yaitu kan ada proses yang namanya perencanaan ya. Perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajarannya. Yang ini adalah evaluasi ya, evaluasi. Nah, kemudian dievaluasi. Jadi ketika teman-teman merencanakan, teman-teman harus melihat goals-nya dulu ya, tujuannya. Tujuannya tadi apa pembelajaran IPA itu? Nah, seperti yang di awal ya, di sini ya. Ada 7 poin ini, teman-teman. Maka bagaimana caranya ya? Di perencanaan pembelajaran ini teman-teman merencanakan pembelajaran IPA yang sesuai dengan karakteristiknya ya. Jadi ada penanaman keterampilan prosesnya, bagaimana siswa bisa mengkaitkan antara IPA itu sendiri dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat gitu ya. Kemudian bagaimana menumbuhkan scientific attitude-nya ya, baik kepada sikap ilmiah ya kepada dirinya sendiri maupun sikap mensyukuri ya kebesaran Sang Pencipta gitu. Jadi bagaimana perencanaannya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Apakah ketika teman-teman duduk di sekolah dasar dulu gitu ya, apakah pelaksanaan pembelajarannya sudah mencerminkan karakteristik IPA itu sendiri, seperti itu. Kemudian dievaluasi ya proses pembelajarannya. Bagaimana? Apakah pelaksanaannya sudah mampu untuk mencapai tujuannya? Apa saja kelebihannya? Bagaimana kekurangannya? Kemudian kekurangannya ini akan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan di tahap berikutnya. Nah, ini siklus yang harus dilakukan ya dalam proses pembelajaran IPA. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya,
di hakikat pembelajaran IPA itu harus menanamkan ini, ada a way of thinking, a way of investigation, dan a body of knowledge. Jadi kan ini sering kita kenal sebagai hakikat IPA ya, hakikat IPA. Yang untuk a way of thinking atau IPA sebagai sikap ya, ini salah satunya adalah objektif, kemudian ada lagi tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, terbuka, tekun, sabar, dan lain-lain. Nah, bagaimana ini itu menjadi bisa diterapkan ya, bisa menjadi tujuan ya, atau tujuan pengiring ketika melaksanakan pembelajaran IPA ya. Jadi ini bisa ditanamkan dalam pembelajaran. Kemudian juga ada a way of investigation-nya ya. Jadi di sini erat kaitannya juga dengan keterampilan proses sains ya. Ada observasi ya. Jadi memanfaatkan panca indera, kemudian bisa mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan ya, di sana mencari persamaannya, perbedaannya, kemudian dasar pembedanya apa ya, kemudian bisa memprediksi, menginferensi, mengukur, mengkomunikasikan, menyusun hipotesisnya. Di sini mulai dari keterampilan proses sains dasar sampai yang terintegrasi. Tuh. Kemudian pembelajarannya ini nanti sebagai bagian adalah bagian dari a body of knowledge ya. Jadi hakikat IPA sebagai a body of knowledge itu terdiri dari fakta ya, fakta, konsep, hukum, prinsip, teori, dan model ya. Jadi fakta itu kan segala fenomena yang bisa kita amati ya, bisa terjadi kapan saja ya. Tuh. Kemudian naik ke konsep. Nah, ini kan pernah kita pelajari ya di mata kuliah sebelumnya. Nanti inilah yang akan dipelajari ya dalam pembelajaran IPA. Jadi IPA ini tidak hanya kumpulan materi-materi ini yang terdiri ada fakta-fakta, konsepnya apa, pengertiannya apa gitu ya, kemudian hukumnya bagaimana, teorinya seperti apa gitu, tapi juga mengincludekan ini a way of investigation dan a way of thinking-nya. Ya. Lalu bagaimana sebaiknya pembelajaran IPA itu dilaksanakan ya, agar mampu mengintegrasikan hal-hal yang tadi ya, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran IPA yang sudah ditentukan. Nah, jadi sebaiknya pembelajaran IPA itu mampu memberikan pengalaman langsung ya kepada peserta didik. Jadi mereka mengalami, tidak belajar tentang pencampuran warna misalkan, itu hanya melalui gambar ya yang ada di buku. Kemudian wujud zat misalkan, hanya melihat gambarnya saja, tapi juga mereka bisa mengalami. Nah, kemudian belajar IPA harus memuat 3 aspek tadi ya. Ada produk, proses, dan sikap. Kemudian dalam pembelajarannya harus memberikan fasilitasi dalam penyelidikan ilmiah dan inquiry. Nah, kemudian di sini berpusat pada siswa ya. Dan juga ada kolaborasi antara peserta didik dan peserta didik dengan guru. Nah, jadi guru berperan sebagai fasilitator ya, kemudian pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator, dan juga katalisator. Nah, kemudian sebaiknya pembelajaran IPA itu ya memanfaatkan lingkungan ya sebagai lab alam ya, atau sumber belajar yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA. Nah, kemudian bisa memanfaatkan komunitas-komunitas belajar IPA yang ada di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Kemudian pembelajarannya juga mengintegrasikan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, terkait ilmu pengetahuan alam ya, sebaiknya ketika teman-teman nanti mengajar di daerah laut ya teman-teman mengenalkan dulu kekayaan yang ada di laut ya.
agar mereka benar-benar bisa menggali kearifan lokal atau kekayaan lokal di sana gitu ya. Kemudian kalau nanti ada di daerah pegunungan ya teman-teman mengoptimalkan dulu sumber daya yang ada di sana. Jadi pembelajarannya benar-benar bisa kontekstual yang ada di sekitar mereka dan mereka mengalami dan melihat fenomena itu terjadi ya. Yang di lautan juga seperti itu. Kemudian nanti yang di daerah perkebunan itu juga bisa memanfaatkan kekayaan lokal ya yang ada di daerah masing-masing gitu. Nah, ini untuk lingkup materi ya. Lingkup materi dulu ketika menggunakan kurikulum KTSP ini ada 4 materi ya. Jadi ada makhluk hidup dan proses kehidupan, itu meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua tentang benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaan, ada meliputi cair, padat, dan gas. Kemudian energi dan perubahannya, ini ada gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Kemudian bumi dan alam semesta ini meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Nah, kemudian ada perubahan kurikulum gitu ya. Ini ada juga perubahan kontennya ya. Sebenarnya hampir sama, hanya ini kan dipecah-pecah, tidak di grouping gitu ya. Kemudian kalau di kurikulum 2013 ini muatan pelajaran ya, ini kan dilaksanakan secara tematik ya. Kalau di KTSP itu kelas 1, 2, 3 tematik, 4, 5, 6 IPA berdiri sendiri gitu ya. Nah, di K13 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya tematik. Bahkan di kelas 1, 2, 3 tidak muncul muatan IPA gitu. Dan muatan IPA baru muncul di kelas 4. Padahal ya di kelas 4 itu ada studi PISA ya yang untuk mengetahui bagaimana kemampuan sains ya yang ada di seluruh peserta yang ikut tes tersebut. Nah, ini untuk materi-materi di kurikulum 2013, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini dulu di Permendikbud 21 tahun 2016. Nah, sekarang untuk KI dan KD-nya teman-teman bisa buka di Permendikbud 37 tahun 2018 ya. Ada di sana. Oke, ini kompetensi yang ingin dicapai ya. Jadi kan ada dari aspek afektif atau sikap, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Nah, ini kan kalau kita lihat di deskripsi kompetensinya ya, spiritual itu menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianut, termasuk salah satunya kan bersyukur atas kebesaran, itu kan juga diakomodasi di IPA ya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab, ini juga bisa ditanamkan melalui IPA ya. Jadi ketika keterampilan proses itu benar-benar dilaksanakan kan anak-anak akan belajar ini. Jadi sikap sosial ini bisa ditanamkan melalui pembelajaran IPA. Kemudian untuk pengetahuan di sini ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya. Ini dengan cara 5M ya yang kita kenal dengan pendekatan saintifik. Kemudian untuk keterampilannya, keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, ini irisan ya, beririsan dengan hakikat IPA tadi. Nah, kalau misalkan ingin kita ketahui seperti apa sih posisi Indonesia di dunia terkait dengan kemampuan IPA peserta didiknya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa studi yang sudah dilakukan, misalkan dari Organization of Economic Cooperation and Development melalui PISA, ini mengukur
prestasi literasi membaca, matematika dan sains ya. Nah, di sains sendiri itu menggunakan pengetahuan dan mengidentifikasi masalah untuk memahami fakta, keputusan tentang alam serta perubahan yang terjadi. Kemudian, hasil studi dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan. Nah, ini untuk posisi Indonesia ya. Oh, ini 2018, sorry. Salah ketik ini ya. Jadi skor rata-ratanya seperti ini untuk Indonesia ya. Ini sempat naik tapi ini turun lagi. Kemudian rata-rata internasional juga kebetulan juga turun ya. Nah, Indonesia itu ini menduduki peringkat dari bawah gitu ya. Jadi 10 besar dari bawah. Gitu. Kemudian kalau dari TIMSS ya, yang mengadakan International Association for the Evaluation of Education Achievement, itu yang dites adalah anak usia kelas 4 dan 8. Nah, di domain sainsnya ada biologi, fisika, kimia, dan ilmu bumi. Nah, posisi Indonesianya ada di posisi ini. Oke. Ya, memang Indonesia selalu ada di bawah gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa yang menyebabkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara apa ya penyebabnya, ya mungkin banyak ya. Ada kan ke dalam pembelajaran kan kita kenal juga ada faktor internal dan faktor eksternal gitu. Baik, nah ini pembelajaran IPA di negara lain. Nanti teman-teman bisa buka ini ya, linknya ini. Ini ada review TIMSS dan PIRLS ya di tahun 2015 ini bagaimana kurikulum sains untuk primary ada di berbagai negara itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa membandingkan antara Finlandia mungkin dengan Indonesia atau Singapura dengan Indonesia. Teman-teman bisa buka di sini ya. Oke, kemudian nah ini saya tadi sempat ya mencari yang di Singapura ini. Nah, kalau di luar itu mereka bertahap ya, sains di primary-nya atau di tingkat sekolah dasar. Jadi ada menumbuhkan rasa ingin tahu dulu ya, kemudian belajar berkolaborasi, kemudian belajar untuk mengkomunikasikan dan memahami ya, kemudian baru mengklarifikasi konsepnya gitu, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Kan teman-teman mengalami ya. Apakah teman-teman dalam belajar IPA itu diawali dengan penumbuhan rasa ingin tahu atau memang jujuk gitu ya, langsung ada konsep ini silahkan dipelajari dan dihafalkan gitu. Atau prosesnya seperti apa? Itu bisa direfleksi sendiri ya. Nah, ini berdasarkan NSES apa ya? Nah, ini ada Content Standard for Science as Inquiry. Jadi ada keterampilan mendasar ya untuk belajar inquiry ilmiah. Jadi mulai dari TK ya sampai kelas 4 itu sudah sebaiknya diajarkan tentang ask question. Jadi keterampilan menanya ya terhadap segala sesuatu, objek, organisme dan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian sudah mulai plan and conduct a simple investigation, jadi merencanakan dan melaksanakan investigasi ya yang sederhana. Kemudian employ simple equipment and tools, jadi menggunakan alat dan bahan ya, peralatan dan bahan untuk mengumpulkan data. Nah, ini sudah, dan untuk mengembangkan panca indera. Kemudian bisa menggunakan data dan bisa mengkomunikasikan. Nah, ini untuk grade K, jadi kelas TK ya sampai kelas 4. Nah, dulu ketika kita ya atau teman-teman usia ini ya TK sampai kelas 4 itu apa yang sudah diberikan ke kita atau keterampilan apa yang sudah ditanamkan ke kita. Nah, dan apa nantinya harapan teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang guru ya.
Nah, kalau guru tematik tapi tetap memperhatikan muatan IPA untuk diajarkan sesuai dengan hakikatnya. Kemudian di grade 5 sampai grade 8, jadi SD dan SMP ya, itu sudah mulai lebih tinggi ya keterampilan proses sainsnya. Jadi sudah mengidentifikasi pertanyaan, kemudian mendesain dan melaksanakan investigasi ilmiah. Kemudian di sini sudah mulai memilih ya, menggunakan alat yang cocok dan seterusnya ya. Ada develop, description, explanation, prediction dan model. Kemudian mampu berpikir kritis dan logis. Kemudian recognize and analyze alternative explanation gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan dan dapat menggunakan matematika ya. Dalam seluruh aspek di inquiry ilmiah. Jadi kalau ada analisis ya, biasanya untuk menganalisis secara kuantitatif terhadap temuan ya. Gitu. Nah, jadi belajar IPA. Oke. Ada beberapa pandangan ya. Nah, ada behavioristik, kemudian ada konstruktivistik. Nah, sebaiknya yang kita gunakan itu adalah yang konstruk ya. Jadi peserta didik diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri ya, melalui proses percobaan, pengamatan dan lain-lain. Jadi tidak misalkan pembelajaran masih luring gitu ya, peserta didik masuk, guru memberikan materi ya, kemudian ada ulangan ya, jadi ada perubahan sebelum mereka mendapatkan materi dan setelah materi melalui ujian ya. Dan kadang ada yang guru yang menganggap siswa itu masuk itu belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi ketika masuk langsung diberi materi-materi seperti itu. Nah, sebaiknya pelaksanaan pembelajaran IPA tidak seperti itu ya. Jadi mereka sudah punya pengetahuan karena mereka kan pernah bayi ya. Ya, itu kan mereka juga belajar IPA dari kecil. Mereka belajar melihat. Nah, itu kan menggunakan dengan panca indera, merasakan. Ya. Itu sebenarnya mereka sudah kenal sejak kecil. Hanya mungkin belum dioptimalkan saja. Gitu. Nah, di sini ada standar guru IPA ya, menurut NSTA itu National Standard Teaching Association kayaknya. Nah, di sini ada standar pengetahuan atau materi atau content knowledge-nya ya. Jadi materinya ya harus benar ya, tidak ada yang salah konsep gitu. Kemudian standar pengetahuan pembelajaran atau pedagogical knowledge-nya. Bagaimana merencanakan pembelajarannya, bagaimana pemahamannya terkait peserta didik ya, strategi pembelajaran, penerapan teknologinya, kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, kemudian asesmennya nanti seperti apa gitu ya. Tentunya kan muatan IPA berbeda dengan muatan pelajaran yang lain. Kemudian harus dapat mengorganisir atau mendesain lingkungan belajar untuk siswa memperoleh pengalaman belajar. Kemudian memperhatikan standar keselamatan, kemudian dampak pembelajaran yang akan diperoleh seperti apa, dan keterampilan profesionalnya seperti itu. Oke, mungkin itu. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman tulis dulu, nanti kita akan bahas di sesi sinkronus gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan belajar bersama. Demikian untuk penjelasan materi hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.